Mazmur 62 ayat 2 hingga ayat ketiga berkata, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah." Bapak Ibu yang terkasih, di manakah kita akan menemukan ketenangan di dalam hidup ini? Banyak orang berpikir bahwa hidup tenang hanya akan mereka rasakan ketika mereka punya uang ratusan juta atau deposito di bank, atau mungkin ketika mereka memiliki kekayaan yang begitu melimpah, punya satpam yang menjaga rumah kita selama 24 jam nonstop, dan mungkin hal yang lainnya Bapak Ibu. Namun, di dalam perikop yang kita baca, ditegaskan bahwa orang yang tinggal dekat dengan Tuhan pasti akan mengalami ketenangan di dalam hidupnya. Masalah boleh saja datang silih berganti, namun kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Di dalam Ibrani 13 ayat 5b berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Hidup di dalam ketidaktenangan, kekhawatiran, kecemasan, dan panik adalah hal-hal yang sangat disukai oleh si iblis. Sebab orang yang tidak memiliki ketenangan di dalam hidupnya pasti akan sulit mengalami untuk fokus di dalam berdoa dan fokus menikmati hadirat Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 4 ayat 7b berkata, "Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." Doa yang lahir dari hati yang tenanglah yang dapat merasakan kehadiran Tuhan. Apa sih yang menjadi kunci agar kita bisa mengalami ketenangan itu? Ada dua hal Bapak Ibu. Yang pertama, dekat dengan Tuhan atau memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Ini berarti kita tidak meninggalkan jam-jam doa kita tidak meninggalkan juga persekutuan dan ibadah kita. Daud merupakan contoh pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 84 ayat 2 dan ayat ke-11 berkata, "Betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik." Yang kedua, Bapak Ibu punya penyerahan diri kepada Tuhan, yang berarti bahwa kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya di tangan Tuhan. Nasihat Daud di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima berkata, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak." Dan yang ketiga Bapak Ibu, ada satu tambahan poin, yaitu kita hidup di dalam kebenaran. Ada tertulis di dalam Yesaya 32 ayat ke-17 berkata, "Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya." Mari Bapak Ibu kita pakai momen perayaan dan peringatan akan kematian dan kebangkitannya ini untuk semakin dekat dengan Tuhan, berserah diri kepadanya, dan senantiasa hidup di dalam ketaatan kita, sehingga kita mengalami ketenangan di dalam hidup. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati kita.